Di SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta Selatan digelar secara terbatas. Kapasitas siswa dibatasi hanya 50%. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 8, Jakarta Selatan digelar di tengah penerapan PPKM level 2 di Jakarta. Hampir seluruh siswa telah mendapatkan 2 dosis vaksin. Meski telah divaksin, siswa wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. PTM terbatas di Jakarta merujuk ke SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Febri Indra dari SMA Negeri 8, Tebet, Jakarta Selatan. Nadia, bagaimana penerapan atau jalannya proses pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 8 di tengah penerapan PPKM level 2? Ya, Cikal dan juga pemirsa, saat ini sejumlah sekolah di DKI menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 50%, meskipun saat ini DKI Jakarta sendiri untuk PPKM-nya sudah berada di level 2. Saat ini kami berada di salah satu sekolah, yaitu di SMA Negeri 8 Jakarta, dan bersamaan hari ini juga berlangsung ujian sekolah untuk siswa-siswi kelas 12. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya pembelajaran tatap muka sekaligus juga ujian sekolah yang berlangsung secara tatap muka 50%, kami sudah bergabung dengan tim monitoring dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu Arizal, dan juga dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 8 Jakarta, yaitu Bapak Salehudin. Yang pertama saya ke Pak Arizal dulu ya Bapak ya. Bapak hari ini sudah melakukan monitoring untuk pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Seperti apa Pak untuk monitoring di SMA Negeri 8? Ya, baik. Saya tim evaluasi monitoring dari yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dari 41 pejabat eselon 4 yang disebar di 5 wilayah. Saya salah satunya yang mengunjungi SMA Negeri 68 ini untuk melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan maupun pelaksanaan ujian sekolah. Dari apa yang kami lihat, semuanya terlaksana dengan baik dari sisi ujian sekolah, penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan, dan protokol kesehatan juga terjaga dengan ketat dan apa-apa yang menjadi persyaratan sangat terpenuhi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semua pelaksanaan memang untuk ujian sekolah ini ada yang sifatnya luring, juga mengakomodir ya anak-anak yang daring. Jadi semua berjalan baik dan waktu yang bersamaan. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Arizal untuk kesempatannya. Baik, saya lanjut ke Pak Salehudin. Bapak, untuk hari ini sudah 50% ya Pak ya. Ini yang dimaksud dengan 50% untuk ujian seperti apa Pak? Apakah memang ada siswa yang mungkin ujiannya secara daring atau terpisah? Seperti apa, boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih yang perlu kami sampaikan di sini adalah pelaksanaan ujian sekolah sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan nomor 20878 adalah dilaksanakan secara luring dengan mengikuti PPKM yang ada di DKI pada saat surat ini dibuat, yaitu pada level 3, sehingga PPKM-nya 50%. Nah, untuk ujian sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta tahun 2022 ini, maka kami mengikuti surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu dengan pertama kita berkoordinasi dulu dengan manajemen sekolah, bagaimana kita mempersiapkan ujian sekolah secara luring ini. Kemudian setelah itu kami mengundang orang tua peserta didik untuk dilakukan sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah secara luring. Nah, di samping orang tua, kami juga melakukan sosialisasi kepada peserta didik kelas 12 angkatan 2022. Sehingga diharapkan semua stakeholder, semua orang tua dan peserta didik sudah memahami akan adanya surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan ini. Dan setelah itu kami mempersiapkan
segala sesuatunya. Yang pertama kami persiapkan informasi yang memadai kepada seluruh peserta didik, wali kelas, kemudian Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga para Bapak Ibu guru. Semua harus kita sampaikan sehingga tidak ada yang tidak ada yang tertinggal informasi. Yang kedua, kami persiapkan sarana prasarana di sekolah yang menunjang ujian sekolah secara luring. Kami sudah membagi dalam 20 ruang karena rombongan belajar di angkatan 2022 ini ada 10 kelas. Satu kelas itu kita bagi 2, sehingga itu yang dimaksud dengan 50%. Satu ruang isinya maksimal 20, tetapi setiap kelas rata-rata 18 peserta didik yang diberikan jarak antar ruang itu 1,5 meter, ya, atau sehingga peserta didik diharapkan tidak terjadi kerumunan atau interaksi pada saat ujian maupun pada saat istirahat maupun sebelum dan sesudahnya. Baik Pak, kalau begitu Pak ada kesulitan nggak Pak? Karena kan selama ini siswa nih ada juga belajar secara daring ya Pak. Kemudian mereka ujiannya justru secara offline begitu. Nah ini ada kesulitan sendiri dari siswa Pak? Ya. Kalau kesulitan pelaksanaan US secara luring ini sebenarnya boleh dikatakan kami sudah melakukan simulasi pada saat PTM 100% Pak di awal Januari. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 3 pekan. Sehingga anak-anak dengan adanya perubahan dari daring ke luring atau sebaliknya, itu mereka sebenarnya sudah paham, sudah pernah mengalami. Baik, untuk respon dari orang tua siswa sendiri seperti apa Pak? Dan ini ujiannya juga berlangsung hingga kapan? Nantinya akan dilanjutkan lagi secara tatap muka 50% atau bagaimana? Ya. Jadi respon orang tua kelas 12 memang antusias dengan ujian sekolah secara luring. Namun demikian ada beberapa yang tidak bisa mengikuti secara luring karena satu mungkin sedang isoman, kedua karantina, atau mungkin ada anggota keluarganya yang komorbid. Atau di dokter yang menjelaskan ketidakmampuan peserta didik datang ke sekolah. Kemudian para peserta didik ini yang datang di sekolah, dia hanya menggunakan CBT untuk akses soal. Sementara yang di rumah, yang secara daring, itu melakukan pertama CBT soal untuk akses soal, yang kedua kamera pengawas dari Bapak Ibu guru menggunakan Zoom meeting. Jadi semua bisa terlihat dan satu ruang itu ada 2 pengawas. Satu pengawas itu yang memperhatikan peserta didik di dalam kelas yang secara luring dan satu pengawas yang mengawasi peserta didik di rumah. Baik, gitu. Cukup Pak Saleh, terima kasih banyak untuk kesempatannya Sama-sama. Bapak. Tentu kita berharap ujian sekolah dengan 50% ini bisa berlangsung dan kesehatan dari para siswa juga tetap terjaga ya Bapak ya. Terima kasih Pak Saleh. Ya, Cikal dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Salehuddin, yaitu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta. Dan seperti yang disampaikan bahwa untuk pembelajaran tatap muka secara 50% ini, begitu juga dengan ujian sekolah, masih berlangsung dengan baik dan belum ada kendala yang terjadi. Begitu juga dari pihak sekolah ataupun juga orang tua siswa antusias dan berharap agar pembelajaran ini bisa dilanjutkan hingga 100%. Cikal, kembali ke Anda di studio. Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Febri dari SMA Negeri 8 Tebet, Jakarta Selatan.